Welcome to Box Football Show. Happy banget nih. Oh gitu ya. Happy baru di injury time nih gue lihat. Iya anjing. Gua sampai lihat timeline Tio loh. Wah ini marah-marah doang isinya nih. Goblok anjing. Gue sampai yang udah diserang di menyetak gol dari tengah lapangan gue udah saya pasrah Inggris kalah kalau mainnya kayak gitu. Saya nggak apa-apa beneran. Saya tuh mawas diri gitu sebagai fans yang kayak tahu diri akan timnya setolol itu. Bukan timnya, pemainnya individualnya secara individual bagus, tapi pelatihnya setolol itu. Jadi ya what should we do? Gue tuh berharap kalau kalah dipecat udah selesai gitu kan. Ini kalau enggak, kalau misalnya tiba-tiba juara nih, amin ya, juara panjang lagi nih ya nih sampai Piala Dunia. Apalagi super subnya berhasil. Eze dan juga Tony ya. Tapi soalnya jarang-jarang nih mas-mas berkaos hitam ini memakai jersey bola gitu kan. Karena tapi demi Inggris gitu kan. Ya ini juga dikiriman oleh teman saya si Nabila Jarani ini. Syarat buat lokal dari Bandung nih. Keren. Ini fantasy gitu ya? Fantasy jersey ya? Keren. Oh iya. Respect. Klasik Indonesia. Nah respect ya Sorat. Dan juga kalau ini gue tadi mau pakai pas di babak knockout, karena kita akan bahas Copa America, tapi keburu tersingkir. Jadi daripada gak dipakai udah gue pakai. Dex juga lagi pakai Italia hari ini. Meksiko tuh ini ya, jersinya tuh bagus-bagus ya. Bagus lagi, yang merah juga bagus ya katanya. Iya, tapi Meksiko dari zaman dulu emang bagus-bagus ya. Tahun 90-an tuh emang fashion. Kalau Tio pakai itu, gue pakai ini. Rossi kenapa pakai sarung? Nah, jadi sedikit konteks ya. Buat warga YouTube yang nggak main Twitter, main X. Buat warga YouTube yang kerjanya komen, ada nih kayak yang episode yang kita ngomongin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ada yang komen gini, baru nonton sebentar langsung lockout lagi karena ada bau kaki busuk gitu anjing. Kecium banget tuh. Orang gila kali ya. Terus pokoknya kalau udah ngomongin Rossi namanya tuh pasti banyak yang komen, nggak mau bulu kaki, lu latihan bola latihan bulu kaki anjing. Terus udah gitu ada nih kemarin Rossi tuh nggak sadar karena ternyata mentionnya nggak masuk ke dia, Jer. Nah, bukan nggak masuk. Jadi lagi rame mention kan. Gue lagi rame. Gue lagi di rumah rebahan lihat set. Nah, ada kata-kata dia yang menurut gue nggak pantas adalah Rossi. Dia pakai kata nyet. Itu kan ngomongan nyet itu udah kayak bro, kayak misalnya gue Rossi ke Jerry udah ngomongin karena udah dekat banget. Tapi kalau lalu sokap anjing, gue pengen balas. Gue tergalau banget, gue udah nge-tweet gitu gini. Rossi itu manusia lagi bukan nyet, lo ya mau kayak gitu tapi akhirnya enggak, gue capture, gue ke Rossi. Rossi balasnya dengan lebih elegan lagi. Silakan Ras, alasannya gimana? Saya membalas dengan setelah sebanyak ini obrolan soal sepak bola dan fokus lo adalah ke paha. Ya, sorry itu bukan salah gue. Itu dia. Orang ngomongin bola dia fokus ke paha tuh. Saya itu bukan tanggung jawab saya, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kita saling menghormati sebagai sesama manusia. Jadi hari ini saya pakai sarung. Jadi nanti tinggal tambahin ini ada burung gitu ya. Badut gitu kan. Ini kita bentar lagi disponsori kayak Mas Karyo. Sebentar lagi kita disponsori sama Atlas atau Gajah Duduk. Oh iya, tolong dong. Enggak, ini bisa kelihatan gitu nggak sih, ditempel gitu ya tweetnya. Ditempel Rossi pakai celana panjang nyet. Gue suka denger argumen Rossi sejak Spotify, tapi udah masuk YouTube geli nontonnya pas doi seneng pamer paha. Ya pasti lu ngapain liat paha anjing. Terus Rossi balas, all that football talks and your soul focus as geli liat paha. The fault ain't mine, man. Enggak, tapi ini serius. Jadi di Jakarta itu ya, ini buat gue ya, itu gerah banget. Bahkan 2 hari terakhir kan hujan ya. Parah ya. Hujan tapi itu gerah banget. Jadi kalau ketika in my line of business gitu ya, kerjaan gue itu kan tidak diharuskan pakai celana panjang ya. Gue boleh pakai celana pendek kecuali gue ketemu klien, kecuali ada acara resmi baru gue pakai celana panjang. Nah makanya ketika kemudian gue bisa pakai celana pendek, gue akan pakai celana pendek gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau misalkan sana ya saya mohon maaf gitu ya kalau misalkan terganggu, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya pakai sarung jadi tidak ada yang terganggu. Tapi ini semeriwing kan? Betul. Enggak, tapi kayak sunat aja. Tapi maksud gue kalau misalkan di Jakarta, nggak usah di Jakarta ya, misalnya lu kota-kota besar kan masih lembab. Gue juga kalau gak ada kerjaan yang serius-serius amat, gue celana pendek. Kalau weekend tuh di celana pendek gue. Nggak, tapi emang kenapa sih YouTube pakai celana pendek? Ya kemana gue juga orang pada bilang coba boleh tulis kolom komentar ya. Kalau misalnya Gak sopan gimana sih? Lu lebih celana gue segini nih, di atas lutut dikit kok. Iya. Lu lebih milih mana? Kita ngomong anjing kontol babi tai apa kita semua, atau lu pakai celana pendek anjir? Lu gimana? Masa lu lebih memaklumi orang yang ngomong kata-kata
Itu yang tadi gue bilang sama orang pakai celana pendek ya. Dan kita ngomongin bola, di mana orang main bola juga pakai celana pendek, anjing. Atau naik ke atas meja gitu. Mungkin kita nggak ada jaga atas meja gitu. Di atas sofa berdiri. Emosi ini itu kita sambat aja lah ini lah. Anjir. Nah, tapi kan ini kan, tapi kalau misalnya begini sebenarnya malah wah berarti didengar nih kita. Iya. Kita suruh Rossi pakai sarung terus tapi aja. Tapi enggak apa-apa. Gue ini kok. Apa nih tujuannya nih? Gue nyaman kok pakai sarung. Kan sebenarnya gue juga konsekuen kan. Jadi kemana-mana gue pakai celana pendek, di tas gue tuh selalu ada sarung. Serius, ini selalu di tas gue tuh ada sarung buat sholat soalnya. Karena gue konsekuen dong. Di mobil gue juga ada sarung sama sajadah sih. Betul. Tapi itu selama ini orang nggak perlu tahu kan. Nggak perlu. Jadi gue memang selalu sedia gitu. Jadi memang harus gue akuin juga, gue tuh kalau gerah tuh emang nggak tahan. Jadi kulit gue tuh merah-merah. Itu udah pasti. Jadi makanya kenapa gue pakai baju senyaman mungkin gitu ya di daerah yang gerah gitu ya. Karena memang kondisi badan gue seperti itu. Tuh. Tolong kalau nggak suka lihat pahanya dengerin aja audionya. Kan bisa ada opsi itu. Kan bisa di nggak usah pusing pakai headset aja. Makanya pakai YouTube Premium. Iya kan Next, bener kan Next? Ayo YouTube. Benar. Sponsori kami. Gue biaya YouTube sponsori kami YouTube Premium bisa. Gue samain dengan podcast di jalan pakai headset. Dengan sponsor YouTube atau sponsor sepatu? Oh benar. Sepatu. Bisa Jadi kemarin ada kejadian keren banget menurut gue. Menurut gue keren banget. Jadi setelah kita nge-tag ya kan, kita nge-tag ternyata ada orang buru-buru mau olahraga, main pakai sepatu jalan set dia nyampe tempat olahraga. Gue lagi tiduran, lagi ngobrol sama Rossi, tiba-tiba Dex lihat grup deh. Jerry goblok banget dah. Pas dibuka, ini kan nih. Warnanya emang sama, tapi yang satu mereknya Adidas, yang satu New Balance nih. Udah dong. Ternyata Jerry bawa sepatu kanannya Rossi. Nah itu gue habis sholat. Jadi gue turun kan, terus gue ke depan studio, terus gue lihat kok sepatu gue cuma sebelah gitu. Enggak, gue mengira sepatu gue itu ketendang, terus kemudian masih positif ya? Masih positif. Jadi gue kira adalah sepatu gue ketendang jatuh ke kolam. Kan depan ada kolam nih, depan studio tuh ada kolam gitu kan. Terus gue nyari ke kolam, gue liatin nggak ada sepatu gue. Ya udahlah gitu kan. Terus gue masuk, orang-orang lagi pada ketawa. Lu baca grup deh, gue bilang si goblok. Nah, polosnya gue adalah gue mengira bahwa Jerry itu bawa sepatu itu bukan dipakai, tapi adalah dibawa, ditenteng. Jadi dimasukin aja gitu, terus dia pakai sendal jalan ke gymnya gitu kan. Tapi ternyata Jerry itu jalan ke gymnya pakai sepatu yang mana nggak masuk di pikiran gue bahwa kok lu bisa gak lihat ke bawah, terus kemudian itu kan ukurannya beda ya. Ini Rocky Putiara ini cuma beda warna, bukan beda model. Beda brand. Enggak, gue heran kayak Gue sampai hari ini tadi tuh gue masih positif thinking bahwa Jerry adalah masukin sepatunya. Gue juga mikirnya gitu. Terus gue bilang, itu gimana sih Jerry ceritanya? Oh itu gue pakai. Terus gue bilang, hah anjing, lu nggak nyadar itu nggak muat satu gitu kan? Nah, gue klarifikasi dulu ya. Banyak yang bilang gitu juga. Maksudnya kayak, kok lu nggak ngerasa kaki lu beda? Ini salahnya kalau kurang mindful. Jadi kakinya masuk doang tuh satu zuk gitu. Jadi masuk doang kakinya. Jadi bukan dipakai, ngerti kalau tipikal yang diinjak, sepatu diinjak. Jadi ngerusak. Sepatu gue diinjak. Ngerusak anjing. Justru gue merusak sepatu lu. Jadi gue tau kalau yang jalan jinjit gitu loh. Iya. Terus habis itu kan di motor ya udah dek, udah gitu. Kagak ada begini, gue gak ada. Motor aja slow nyampe. Pas nyampe kan naro nih siap-siap mau ini, taruh di lantai tak. Si Piti lu 2 sepatu lu. Nggak, ini sepatu siapa ya? Langsung gue foto, langsung gue kirim ke grup. Yang lucu adalah, kan lu kirim balik kan tuh, kirim balik sepatu gue sebelah tuh. Iya. Abang gosannya tuh kayak Rossi ya, gitu kan gue nungguin di depan tuh, gue udah dinungguin di depan tuh. Mas Rossi bukan? Oh iya, kenapa? Dia ngiki gitu, sepatunya mas gitu, ngasih sepatu. Nih ya, yang kedua adalah gue balikin sepatu ke Jerry, itu gue kirim pakai tas, ya, pakai tote bag. Gue masukin, Pak ini Pak ya, dikirim ke ini, ke apa namanya F45 kan, gym lo F45 kan, Pak ini Pak ya, gitu kan, sopan dong, gue kasih tote bag. Jerry ngirim ke gue sepatu di eker gitu, anjing. Gue nggak ada, Ros, sorry banget. Ros, ini kan kantor, lo ada tempat, gue nggak ada. Drivernya tuh kayak ketawa, lu bayangin driver nyetir motor, ya, ngeluarin dari bagasinya sepatu sebelah. Sorry banget. Dia ngikik gitu. Maaf mas, ini sepatunya gitu. Maaf ya Pak ya, maafin teman saya Pak ya gitu. Gimana serius ya? Gue ngomong gitu. Gue gak ada, gue bungkus pakai apa woy? Orang lagi
olahraga ya. Aduh pakai apa ya gue? Bingung kan nggak ada. Udah akhirnya terus gini yang paling lucu sebenarnya kalau kan pas balikin. Pas gue nyampe kan udah kan gue bilang Ros apa lu tunggu aja enggak kirimin yaudah kirimin aja. Terus gue kirim kan gue bingung juga itu pakai apa udahlah nggak apa-apa deh. Terus pas gue abangnya nyampe nih. Terus gue nih Pak gitu. Nih anggap sepatu ya. Dia pasti kasih. Ini kan bingung kan. Dia kayak maksud gitu tapi dia bingung mau nanya terus gue emang cuma satu Pak. Makanya gue pakai tote bag biar driver yang ngirimin sepatu lo itu nggak bingung gitu. Dan gue kan posting kan orang pertama yang nyamber tuh parah mah anjing level absurdnya naik kata parah mah. Soalnya ini serius ya, Jerry tuh udah sering banget barangnya ketinggalan entah di studio entah di Grab yang ngurusin temen-temennya. Gini. Jadi ada satu komen dari Lord L Metronom Mukti Intut. Gue gak pas ngetek kemarin di Sebik Bola. Pertanyaannya begini Bang Tio nanya dong, kenapa ya Bang Mukti? Aku mau nanya soal Bang Jerry. Hah? Kenapa emangnya? Bang Jerry tuh kayaknya tuh kalau lagi diem kayak banyak pikiran deh. Banyak banget yang dipikirin, tau gak? AC. Oh iya gue bilang kayak iya dia mikirin satu dunia masalahnya. Service AC. Dia ngomong gitu. Jerry tuh kalau diem kayak banyak pikiran. Terus habis itu nyamper dokter Tirta. Iya waktu gue ngetek Jerry banyak pikiran deh. Gak baik lagi kayak gitu digituin. Terus gitu kan. Kayaknya itu deh Jerry. Firzi lagi mau aneh tapi Jerry. Enggak, tapi udah pasti kalau misalkan lu aneh-aneh pasti Firzi akan ketawa. Itu udah pasti. Terutama cerita bahwa lu tergopoh-gopoh bawa ketoprak dan batagor tuh udah terkenal ternyata di Twitter. Tapi udah pada bilang reply nih. Oh, ini pasti lanjutan dibahas nih di box to box. Tapi ya, gak apa-apa. Tapi intinya pas besokan nih, gue kan ngerasa gue nge-tweet yang itu loh yang apa? Nggak apa-apa nggak sih nggak ngapa-ngapain gitu karena gue ada waktu kosong lah di hari besoknya gitulah. Terus ya udah kosong nggak apa-apa masih nanya tuh. Bang, mungkin ini yang lu butuhin daripada sepatu lu ketukar lagi gitu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa lagi Jar, nggak ngapa-ngapain. Ada orang rasa bersalah tapi ada satu orang di dunia kayak terlihat nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba diselamatkan oleh dua pemainnya. Nah, balik lagi sama Harry Kane. Itu dia masuknya enak banget nih sebenarnya. Gareth Southgate anjing. Gareth Southgate kayak nggak ngapa-ngapain dan selebrasi. Are you doing something lah bro? Kecuali lu cuma masukin Ivan Toney doang. Anda semua heran, saya tidak. Kan ketika kita membahas final Piala Eropa itu ketika Italia menang kan kita tuh membahas bahwa wah ini pemain-pemainnya Inggris tuh menjanjikan. Kurang cropnya itu generasional oke lah gitu. Nah, yang jadi persoalan kan pelatihnya ya. Maksud gue ketika momen itu harusnya tuh direktur teknik di FA sana tuh udah sadar bahwa oh pemain-pemain kita bagus gitu kan. Berarti ini perlu ditangani dan diramu oleh pelatih yang tepat, yang progresif gitu. Maka kemudian ketika itu harusnya setelah final ngelawan Italia itu yang terlihat adalah oh ini udah cukup gitu. Kita harus maju dengan pelatih yang lain. Itu kan harusnya ya gitu ya. Maksudnya kan final itu ini bahkan sebelum Piala Dunia loh. Maksudnya final itu kan udah menunjukkan bahwa dia habis ide kan. Udah unggul duluan disamakan terus dibawa sampai ke adu penalti gitu. Itu udah habis ide. Maksud gue dari situ sebenarnya oh ini kayaknya kita harus move on ya dengan berbagai ini penilaian segala macam gitu. Jadi harusnya udah stop di situ. Lu memang sudah berhasil membawa timnas ini melaju jauh gitu ya, tapi thanks for the service gitu ya. Kita mau move on. Harusnya gitu. Itu 4 tahun lalu. Itu gitu. dong. 2021. 3 tahun lalu. Gitu, 2021. Setahun kemudian kalah dari Prancis, Harry Kane penalti gagal waktu disamain. Dan sekarang sebenarnya kalau ngeliat dari kualifikasi Piala Eropa pun dibilang meyakinkan banget juga enggak, tapi Inggris berhasil mencuri poin dari kayak Italia kan, segera sama Italia kan. Dan menurut gua ketika Inggris masuk ke Piala Eropa itu kan semua orang menggandeng Inggris. Saya Opta aja udah bilang secara statistik unggulannya Inggris. Tapi ketika melihat aplikasi di lapangan ternyata kan kayak mantap. Ini kayak semua orang pengen gebukin Southgate dong kan. Sampai kemarin ada peraturan yang nggak boleh bawa bir ke dalam takut dilempar ke Southgate. Gua tuh sebenarnya pengen tiap nonton Inggris tuh kan gue pengen komen soal taktik kan. Terus kemudian gue ngeliat timeline gue anjing temen-temen gue udah misu-misuin dan gue menyingkir. Jadi soal nontonin Twitter gue doang kayak termasuk Tio udah ngamuk-ngamuk, temen gue yang lain wah udah ngamuk-ngamuk juga ya. Udahlah kagak usah nambah-nambahin rame. Sebenarnya ini mungkin yang bisa dicontoh dari Southgate terutama untuk gue ya, yang katanya atau siapapun ya lo yang merasa banyak pikiran adalah dia terlalu mindful.
Jadi mungkin Southgate kayak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi di sepatu gak mungkin ketuker Gak gitu. Kalau gue kan buru-buru gitu Iya. kan. Next ada mobile apa segala. Mungkin kalau dia tuh terlalu tenang Kalau gitu. Southgate yang ketukar pemainnya. Pemain Iya, bener, mana? bener. Pemain yang harusnya gak usah dimasukin. Itu Southgate yang ketukar tuh. Keputusan ini ya. Jadi kodam kecoa juga mungkin semakin nyata tuh di Twitter ya. Gue bilang Itu- berhasil anjing. Itu apa namanya, meskipun sudah dinuklir oleh berbagai cacian Iya ya, kan? dinuklir berbagai cacian, Memes kritik, keluar banyak semuanya. Itu terus mentalitas tetap itu bertahan. kali. Mentalitas. Lu Sejak bayar gagal penalti Euro 96 ya kan, Iya. dia tetap bangkit. Oh iya benar. semalam Itu mental udah semalam teruji, tuh gue Southgate. nge-retweet yang football memes itu yang England fans right now yang fotonya Roy Keane menginjak Gareth Southgate. Iya, ada kan tuh kayak ini England fans kayak Oh itu mah ngawur. Itu mah ngawur. maksud gue kan gini, ketika lu melawan Slovakia yang notabene pemainnya pun juga di bawahnya Inggris jauh lah. Kipernya Martin Dubravka yang dipakai di Newcastle aja juga tidak juga nih. Tapi maksud gue, lu ketemu tim yang gue akui Slovakia keren, maksudnya dia pressing mid block. Dan gue terbiasa dengan Man United kalau ketemu dengan tim yang mid block sangat menyenangkan karena ada Bruno di-bypass. Fernandes di situ. Tapi ternyata kemarin Rossi bilang, misalnya lu ada Kobe Maino, lu masa gak progresi ke depan sih? Progresi maksudnya kayak lu megang bola, lu gerak tuh ke depan sampai akhirnya Maino inisiatif sendiri melakukan saluran ke depan sampai di tackle. Dan yang paling kesel, yang paling gue bilang, komentator bilang gini, England looks unsure when they have the ball. Iya. Kayak pemain Bingung. Bener. Gue mau ngapain nih? Kayak mungkin kayak pemain seperti Kyle Walker, Phil Foden yang bermain dengan sistemnya Pep Guardiola. Dia mungkin terbiasa ketika dia megang bola, pemain tuh bergerak dinamis kan. Kiri kanan Johnson kemana. Ini ada Walker posisi kayak set. Bukannya Saka gak mau maju nih, gak mau ngebuka. Semuanya tuh nutup. Yang gerak dinamis menurut gue cuma Declan Rice dan juga Kobe Maino karena tengah kan. Bergerak. Sisanya tuh kayak anjing nih gimana sih maksud Tapi gimana? menurut gue bahkan tidak ada Kobe Mainu sekalipun, lu masih punya Declan Rice yang udah gue bahas bahwa di West Ham dia bisa progresi bola juga gitu, memainkan posisi sebagai DM, Kemarin juga sebagai latihan holding kan midfielder gitu. Dan itu sebenarnya udah cukup gitu. Tapi cuman menurut gue apa yang ditulis oleh akun Twitternya Box to Box Bola itu benar. Ketika lu punya dua fullback yang tidak inverting gitu ya, dan mereka geraknya itu ngelebar, terus kemudian wingernya juga ngelebar, itu ngebiarin dua DM mereka, Mainu sama Rice itu berhadapan dengan seabrek orang. 4 lawan jadi 6 ya. Jadi 4 gelandangnya Slovakia sama 2 striker Slovakia kan ya. Jadi itu 6 lawan 2 gelandangnya Inggris gitu. Nah, itu tentu saja lu bakal kebingungan gitu loh. Mau lu sebagus Declan Rice atau siapapun gitu ya. Itu ketika lu berhadapan kalah jumlah kayak gitu, itu akan menyulitkan lu menurut gua. Makanya kemudian mereka bingung ini harus ngebagi bola kemana. Karena udah dipampat duluan sama pemain-pemain Slovakia gitu. Nah, itu membuat gue mikir bahwa ini Southgate tuh maksud taktiknya apa gitu. Jadi gue ngerasa bahwa jangan-jangan dia memang niat untuk segera mungkin bola sampai depan, jadi pemain-pemain ngelebar gitu ya. Cuman kalau misalkan taktik lo kayak gitu, berarti kan lu jangan main bola pendek dong. Jangan long ball terus dong. Berarti kan langsung direct aja. Karena kalau misalkan lu main bola pendek, lu kasih ke DM lo gitu ya, bingung, mereka udah dikepung duluan gitu loh. Mungkin itu kali. Jadi nggak kohesif maksud Iya, gue mungkin taktiknya. menurut gue itu yang kalau misalnya main kayak semalam itu dibutuhkan seorang pemain bernama Trent Alexander-Arnold, karena kan Arnold tuh bisa long bola bagus kan. Iya, tapi jangan jadi DM juga. Iya, jangan. Tapi maksud gue kemarin Maino berapa kali pergerakannya bagus. Declan Rice, kalau nggak Declan Rice itu DM-nya berantakan. Dan gue ngelihat kayak Walker tuh ketika melakukan man to man marking kelewat, capek gak sih kayak berapa kali kelewat Iya, gitu. iya. Dan kayak babak pertama sampai babak kedua tuh kayak something wrong with Walker. Terus Trippier juga maksud gue, lu kenapa gak bawa Ben Chilwell dibandingkan Luke Shaw yang lu belum tentu bisa lu mainin juga. Dan iya, gitu kan. dan itu menurut gue ketika jarak lo berjauhan itu yang terjadi sama golnya Slovakia. Rest defense lo jelek. Itu berantakan kan. Salah satu yang dikritik dari gol tersebut adalah Kyle Walker bikin pemain Slovakia onside gitu kan. Dia nggak berdiri sejajar dengan backline-nya. Kenapa dia nggak berdiri sejajar dengan backline-nya? Ya karena itu udah berantakan duluan, nggak ada yang ngatur. Dia bingung harus gerak kemana. Ketika dia udah terlalu dalam, ternyata bola diarahin reverse gitu kan sama pemainnya Slovakia gitu. Yeah. Jadi kemudian onside. Tapi Ya, itu yang terjadi ketika lo jarak berjauhan, ya udah rest defense lo jelek. Ya, tapi gitu. kayak misalnya kita nonton lagi, lu nonton tayangan ulang deh. Ketika lu lihat tayangan ulang sendiri, lu udah tahu tuh pemain Slovakia pasti bakal lari tuh yang gitu tuh. Dan Maino sama Declan Rice mungkin tidak aware dengan pergerakan yang nyetak gol pemain Slovakia itu kan. Jadi kayak nih HP anjing selama 90 menit mantap, memang Inggris sama MU sama aja anjing. Ini
gue sampai mikir ya, ini kalau sampai Inggris jadi juara itu menurut gue sebuah kejutan besar. Dan itu bukan karena Serius. Gareth Southgate, itu karena pemainnya jago-jago. Seperti yang kita bahas, mungkin yang dibahas banyak orang adalah selama 95 menit seorang Harry Kane dan juga Jude Bellingham tidak terlihat sama sekali, tapi tiba-tiba Jude mendapatkan momennya salto dan di injury extra time babak pertama, sundulan Ivan Toney diselamatkan, dimaksimalkan oleh seorang Harry Kane yang juga sepertinya tidak ada di lapangan selama 90 menit ya. Tapi ya itu namanya sepak bola modern, dan mungkin orang akan melupakan permainan Jude dan juga Harry Kane sepanjang 90 menit, tapi mereka akan selalu ingat dengan overhead kicknya yang tapi orang juga selalu ingat dengan selebrasi mereka sih. Sama karena berdua begini, berdua juga gitu, sama yang gini. Sama gitu. Jadi ya kalau ngomongin soal taktik kan tadi lu bingung sama taktiknya, walaupun mungkin orang-orang banyak yang juga merasa ini kayak bukan bingung taktik, emang gak ada kali taktiknya gitu kayaknya. Bisa jadi. Dan gini, sepanjang sejarah kita juga suka melihat, walaupun gak sering, ada memang untuk turnamen ya. Sepanjang sejarah di turnamen-turnamen memang ada tim yang menjadi juara tanpa kejeniusan taktik pelatihnya gitu. Gini. Maksudnya individual brilliance. Kemarin kita baru bahas Spanyol di Women's World Cup. Juara juga bukan karena Jorge Vilda bagus banget taktikalnya gitu. Betul. Tapi kalau musim kompetisi yang panjang oke. Kalau turnamen emang suka ada tuh yang pelatih biasa aja basically kan. Tapi gini loh, jadi mungkin banget juara bahkan gitu. Ketika Portugal jadi juara dengan mengalahkan Prancis, pelatihnya siapa? Fernando Santos itu. Itu kan dia paham gimana, itu kan cuman karena dia individunya tidak sebagus sekarang ya Portugal waktu itu ya. Cobaan kan Fernando Santos tuh tahu gimana caranya bikin compact gitu. Makanya kemudian Prancis gak bisa menembus pertahanan mereka gitu loh. Itu meskipun itu bukan taktik yang mewah, tapi itu taktik yang logis. Gitu loh. Jadi jangan samain bahwa kalau misalkan ada tim gitu ya, tiba-tiba jadi kejutan dengan taktik tidak mewah, terus kemudian ini beruntung. Enggak juga, kadang-kadang mereka memang taktiknya ya udah tidak mewah tapi logis gitu loh. Yunani 2004 juga tidak mewah tapi logis gitu kan. Tapi kan itu biasanya juga Inggris, gue tidak merasa ini logis gitu. Itu terjadi kan biasanya karena skuadnya tidak terlalu mewah. Skuad Inggris sangat mewah. Makanya gue bilang tidak logis. Taktiknya logis. Makanya gue bilang tidak logis. Enggak, makanya tapi maksud gue gini loh. Kan ada banyak orang merasa gitu ya, kayaknya bakal susah nih juara karena menangnya juga susah payah. Iya. Tapi kita belajar dari sejarah-sejarah di turnamen bahwa ya lo nggak perlu main bagus terus untuk juara, dan untuk taktikal pelatih yang bagus. Jadi sebenarnya harapan juara untuk Inggris itu nyata banget nih sekarang masih ada. Nih. Apalagi dengan tersingkir Italia. Sangat nyata kalau ngeliat bracketnya, kayak kalau lu sampai gak masuk minimal gak masuk final, lu tolol sih anjir. Gak nih, kalau buat gua, kalau mereka jadi juara ya fine, silakan aja. Fans yang mau merayakan fine, silakan aja gitu loh. Cuman kan ada hak bukan orang, kemenangan sepak bola ya. Iya, kemenangan sepak bola silakan aja. Kan kemenangan sepak bola kan karena berarti bahkan tim yang jelek sekalipun bisa jadi juara. Iya kan? Itu ya maksudnya sepak bola kan tidak selalu semuanya tim yang luar biasa dan mewah taktiknya gitu loh. Jadi kemenangan sepak bola ya silakan aja klaim-klaim kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kita harus bisa menilai dengan adil bahwa ketika mereka nantinya jadi juara, ya form mereka seenggaknya sampai babak 16 besar memang tidak brilian. Tapi ya itu maksudnya kenapa Southgate masih dipertahankan juga ya, mungkin maksudnya FA gitu atau orang-orang ya, apa masalahnya kalau emang KPI-nya adalah misalnya pencapaian bukan cara main atau taktikal, mungkin itu bisa membuat dia lebih lama. Apalagi ya sekarang nih pergantiannya bener, dia kan agak adongak dikit, lihat tuh gue masukin Tony sama Eze. Emang telat, tapi yang penting kan kita selamat segala macam. Dan orang-orang Inggris masuk fans Inggris, ya kalau misalnya ternyata nih mainnya kayak gini sampai final akhirnya juara gitu. Misalnya lu Deo mewakili gitu, ternyata Inggris juara. Southgate gimana? Lu maafin kan? Apa enggak? Enggak, tetap. Jadi lu pengen dia tetap dipecat dengan juara? Ganti aja. Maksud gue gini, walaupun dia juara. Ya walaupun juara kan gue bilang yang bikin juara bukan dia. Nggak gini. Kalau Maksudnya gini, ketika lu main di final Euro kemarin, imbang lu 1 gol, Luke Shaw duluan. Lu bisa main bertahan lawan Itali, nyet. Bertahan lawan Itali, lu bisa main lebih bagus dari yang lu harusnya bisa. Walaupun banyak orang yang alhamdulillah karena gak jadi juara, kalau kan Wembley rusuh kan. Nah, maksud gue ketika lu sampai final, terus misalnya gini deh, lu sampai final, lu ntar lawan Swiss, terus mainnya juga kayak sampah kayak kemarin, tapi tetap juara, orang memaklumi. Ya mungkin kita maklumi karena kita hidup di negara maklum ya. Jadi sampai akhirnya semifinal, ntar final tiba-tiba juara juga dengan cara main yang menurut gue kayak apaan sih anjing. Karena gini, lu punya talent pool yang luar biasa gitu. Ini tuh kayak impian semua pelatih Premier League, punya pemain yang ada di semua di tim nasional Inggris. Lu punya Jude Bellingham, lu punya ini, punya itu. Jadi All Star ya. kalau misalkan lu sampai mainnya jelek terus tapi juara, ya udah gue happy. Tapi
lu mesti cabut sih Nyet. Kalau Cabut udah deh, bener deh. Tapi mau Pensiun sama apa gitu. yang kejadian tuh biasanya juga belum tentu Iya, selaras gitu. paham, Maksudnya paham. fans Juve sebel banget sama Allegri, tapi selagi mereka bisa achieve target masih ada piala juga anyway. Paham. Atau Ten Hag, ada yang bilang Ten Hag out. tapi kan tetap atau aja Allegri ujungnya dipecat kan. Iya, tapi maksudnya Ten Hag lanjut. Terus misalnya siapa lagi? Ada banyak hal-hal yang selama dia masih Arsene Wenger waktu itu. Emang Arsene Wenger kan ya lu yang penting masuk champion untuk ini bayar supaya kita bisa punya Bayar dana stadion. nih. Ya kan? gini. Mau fans bilang out tapi tetap aja kebijakannya itu pun Ya. seperti FA. Kalau juara gue rasa dia Ya. akan tetap dipertahankan. Gue akan coba ngedudukin masalah ya. Jadi misalnya kalau misalkan Inggris jadi juara, berarti kan ada kemungkinan mereka bergantung sama luck sama Iya dong. Setuju, gue setuju banget. Individual brilliance dong. Karena individual brilliance juga, terus kemudian bracket juga gitu kan. Jadi ada faktor-faktor kayak gitu yang mana tidak datang dari kemampuan pelatih meramu taktik gitu loh. Iya, kalau misalkan mereka jadi juara kali ini, apakah di turnamen berikutnya situasi akan memihak mereka juga? Belum tentu gitu loh. Makanya ketika situasi belum tentu, kan ada baiknya kita memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Logika dalam kehidupan kan seperti itu ya kan. Gitu. Jadi gue pikir itu udah cukup untuk bisa menimbang-nimbang posisinya Southgate gitu loh. Sebenarnya Jadi tergantung KPI-nya juga sih Ros. Iya. Kalau KPI-nya gelar Enggak, dari gini. FA, gue gak tahu FA maunya gimana. Lu jangan KPI itu jangan cuma dilihat dari result. Lu di kantor juga result oke nih KPI tercapai, cuman lu lihat juga kan faktor-faktor di belakangnya. Kalau misalkan ada review secara menyeluruh, Iya. itu jangan-jangan bukan cuma KPI-nya doang yang dilihat gitu loh. Di perusahaan manapun itu memungkinkan seperti itu gitu. Jadi walaupun KPI tercapai terus tapi cara mencapainya tim lu babak belur, wah ini lu manajemennya nggak bagus kan bisa aja kayak gitu. Gitu Nah, loh. kita Jadi berharap FA memakai standar ini nih. Nah, Tapi siapa tuh FA maksud gue itu loh. Bisa ada kemungkinan FA ya udah juara apalagi alasan Karena- pecat dia gitu loh. karena- Siapa tuh FA batu. Which is mungkin banget karena kan. di Inggris sana fansnya tuh udah kan gini. Haus banget. Udah bukan Gelar. haus, mereka tuh trauma dengan golden generation yang angkatan David Beckham. Oh, Oke. Ketika Sven Gunnar Eriksson di sana, lu bayangin lu punya Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham, terus ada Michael Owen, ada Wayne Rooney yang notabene saat itu primadona sepak bola lah di dunia dan Eropa. Dan itu nggak kejadian, nggak bisa maksimal karena ya pelatihnya juga nggak works kan formasinya. Dan banyak yang kayak udah trauma anjing nih sampai golden generation kita ampas lagi ya masa lu nggak bisa memaksimalkan pemain yang ada. Jadi maksud gue ya kalaupun juara iya gue senang, Inggris juara senang banget pasti kan, tapi iya you need to change, misalnya kayak lu ganti pelatih udahlah. maksud gue meskipun ya balik lagi ke omongan lu bahwa di tiap turnamen gak selalu tim yang bagus jadi yang jadi juara tuh gak selalu tim yang taktiknya bagus, cuman kan tetap aja lu gini loh, lu punya pakem dulu tapi ketika pakem ini gak bekerja lu tahu plan B main pragmatisnya kayak gimana. Yang sehat kan seperti itu. Jangan tiba-tiba plan A-nya nggak ada, ya udahlah gue pragmatis aja tiap kayak gitu, karena itu jadi gue akan selalu bilang yang selalu gue bilang di podcast ini bahwa dengan gitu lo nggak punya sustainability gitu. Iya makanya sebenarnya gue sih gak ada masalah ya pelatih Inggris Southgate itu bukan, karena gue bukan versi Inggris Iya, gue juga. juga. Cuma ya aneh lebih kayak aja gini sih, maksudnya. logik Iya. aja, logik Lebih kayak gitu gini. loh. Coba manage ekspektasi guys, karena bisa jadi FA mikirnya gak kayak kita gitu. Kalau Ngerti. idealnya kan yang kita ngomongin Iya, nih, iya, tapi ngerti. FA bisa aja jangan-jangan batu. Kan kita tahu sendiri mereka batu gitu kan. Ngerti. FA. Tapi ya menurut gue ya udah kalaupun juara pun ganti aja. Ya, yang jelas ini syarat gue selipkan dikit ya, Bukayo Saka 3 posisi loh kemarin. Mantep ya ya. kan, sayap kanan, back kiri, RWB. Ini dia udah nurut banget nih Southgate, gue mesti ngapain lagi? Nah ini maksud gue. Jadi sebenarnya yang kasihan tuh pemain, karena gue tuh kemarin mikir pas udah 0-1 menit 90 plus gitu, gue bilang gue tuh siap-siap ngelihat timeline tuh isinya saling klub A nyalain pemain klub B gitu. Itu kan udah jamak ya terjadi di Termasuk sepak golnya bola. Slovakia kan? Iya. Coba itu tren, pasti Iya ini gitu kan. disalahin. Maksudnya even di Euro itu yang disalahin kan yang gagal penalti itu Saka ya kan. Iya, Sancho, Rashford gitu kan. Itu menurut gue ini pasti timeline bakal kayak gitu. Yang mana menurut gue itu salah satu bentuk dari tribalisme fans sepak bola, karena mereka nggak menilai secara menyeluruh, ya udah tapi tinggal nyalain. Karena Saka tuh Saka tuh salah satu termasuk yang disorot sepanjang turnamen ini. Mainu yang main bagus tetap aja yang bilang overrated, PR segala macam gitu kan. Nah, ini emang PR-nya aja terlalu jago segala macam gitu. Jadi akan selalu ada sih jadi kambing hitam di tim Inggris. nasional di Inggris. Spesifik Inggris. Cuman dari Beckham waktu Iya. itu, terus banyak lah. Cuman ini Seaman juga ya tuh Seaman berdiri juga. kemajuan Ronaldinho. Itu emang bego aja sih itu. Tapi Italia juga kemarin gitu, Jer. Iya. Pas kemarin tersingkir itu lu harus lihat timeline supporternya timnas Italia yang dalam bahasa Inggris Ini ya, timnya Twitter. Inter banget sih, nggak ada Inter banget Milan, Juve, gitu kan. iya, Inter iya. sampai ada dipajang tuh Yo, gua liat, pemain Inter. pemain Inter 6 orang. Wah, ini
Italia paling memalukan dengan mayoritas pemain Inter. Terus yang nge-tweet itu gue lihat akun pemain Juventus, akun supporter Juventus. Iya, anjing sama aja gue bilang kayak Inggris juga Italia. Benar-benar. Sebelum kita masuk Italia nih sedikit ya gue mau ngasih lihat versi komenin berita 1. Ini bener sih, ini lucu sih. Terlalu cepat klik tayang. Baik kalah 0-1 ya. Enggak, jadi kalau misalnya jurnalis itu kan biasanya mereka udah ngedraft tuh set panjang, udah menit 95 udah tinggal ngeklik doang nih. Bentar lagi. Udah aman lah, udah hopeless ya Inggris. Ngeliat Inggris main hopeless diklik ya kan publish. Ya, enggak aja. Tapi emang orang yang scripting gitu, maksudnya gue pun konten kan gue script kan, gue nulis kan. Itu juga biasa ganti tuh, termasuk Indonesia yang lawan Thailand ya kalau nggak salah itu. Oh iya. Enggak. Kemarin Ganti juga kan, nah makanya lu harus ngerasain, iya. lu harus ngerasain ke stadion nulis berita dari stadion. Nah kalau misalkan tiba-tiba ada gol di 90+1 atau 90+2 itu kan biasanya tuh naskah tulisan itu udah 90% jadi udah tinggal nunggu. Oh nggak ada berubah, langsung kirim ke editor lo biasanya kayak gitu. Nah kalau itu ada biasanya lead berubah, hasil paling akhir sama kejadian-kejadian tambahan berubah juga. Wah ngetik lagi itu stres banget itu. Lu pas gue di Qatar kan mesti nulis juga kan. Itu pertandingan apa gue lupa. Jadi tiba-tiba menit akhir nyetak gol, akhirnya perpanjangan kayak langsung kayak semua lihat gitu kayak ya pulang lebih lama lagi deh gitu doang. Udah tahap dimana kayak rombak naskah. Elah udah mesti pakai bahasa Inggris. Asu. Ya, ada juga Bansos sebenarnya Neil Maupay yang pakai jersey Inggris, kayaknya kita orang caper nggak perlu kita kasih panggung berlebihan nih. Kayak dia nggak main di Euro juga, liburan terus bercanda gitu kayak emang lagi ini aja, lagi nggak ada kerjaan. Ya Neil Maupay, gue ada personal sama lu ya karena dulu kan Brighton lo membuat gendusinya kayak gue juga sama MU. Ya gue gak suka ya kan, walaupun lo suka cetak gol-gol clutch yang penting, tapi lo asik bang, asik sendiri. Iya, bang. Lo bukan golongan kami bang. Oke, kita geser ke Italia ya. Tadi kita udah masuk soal Italia, tapi komentar versi ke berita 1 harus kita omongin karena lucu. Oh iya. Iya soal ini tadi kita udah bahas soal timeline yang terpecah menonton Serie A. Inggris juga bisa jadi kayak gitu karena LFC Transfer Room juga ngelakuin itu ya ketika ke Slovakia. Terus soal Italia nih, kan sebenarnya ada banyak juga yang orang yang bilang Italia bakal flop, tapi ternyata ada penampilan gemilang yang orang ingat dari Calafiori. Terus juga banyak yang menyorot soal permainan fluid dari Italinya Spalletti gitu, dibilang Italia rasa Inter, yang mana juga sebenarnya in a good way ya secara permainan gitu. Tapi ketika kalah kayak gini, akhirnya berbalik tuh orang yang tadinya ini jadi nyerang gitu. Iya, sebenarnya kan udah gue bilang ya, ketika lu punya pelatih Spalletti, lu hampir tidak mungkin melihat tim lo itu bakal bermain reaktif ya. Dia pasti akan mencoba proaktif, karena yang gue inget banget itu bahkan ketika kalah 1-6 sama Man United, AS Romanya Spalletti itu mainnya berusaha bermain terbuka. Itu kenapa kemudian mereka bisa kebobolan 6 gitu. Kan di Roma menang kan mereka itu di leg sebelumnya gitu. Jadi melihat perjalanan kepelatihannya Spalletti, termasuk di Napoli jadi juara Serie A, itu emang dia akan menerapkan permainan agresif dan ofensif gitu. Cuman yang jadi soal ini, gue ngerasa bahwa ini jangan-jangan persoalannya adalah kayak Hansi Flick di Jerman 2022 gitu, yang mana cara bermain gue ini kurang pas sama talent pool yang dimiliki gitu. Karena kalau misalkan lu melihat Antonio Conte, Roberto Mancini di Italia sebelumnya, dia akan lihat talent pool yang gue punya gimana. Oke, gue akan main kayak begini gitu loh. Itu makanya kemudian Italia itu bisa tampil mengejutkan bersama mereka berdua, bahkan jadi juara Eropa juga, karena mereka bisa menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Nah, Spalletti nggak demikian gitu. Jadi dia main 4-3-3 agresif, tapi sayapnya tuh ya kayak loyo gitu. Paling cuman Chiesa lah yang punya kecepatan. El Shaarawy nggak punya. Tengahnya Fagioli udah lama nggak main gitu kan. Terus kemudian Barella juga gue ngeliat dimainin jadi CM gitu malah nggak keluar gitu segala macam. Sayap kanannya sama bek kanannya juga kemarin diserang abis gitu. Jadi ketika semua orang ingin bermain agresif dan rapat, tapi kualitas pemain jadi faktor gitu. Kualitas pemainnya nggak seperti itu gitu. Jadi jangan-jangan dengan kualitas pemain yang ada, lu nggak bisa memaksakan 4-3-3 terbuka seperti itu. Jangan-jangan lu harusnya main rapat 3-5-2 gitu loh. Karena 4-3-3 di Italia nggak cocok. Lu lebih cocok main pakai 2 striker, Chiesa dan siapa gitu misalnya gitu loh. Sementara belakangnya udah lu pasang aja 5 gelandang gitu, jadi bermain compact. Karena kebobolan 4-3-3 kemarin kebuka banget dan mereka nggak punya energi untuk meladeni pemain-pemain lawan gitu. Oke. Jadi apakah menurut lu talent pool yang dimiliki Italia sekarang nih, ini memang lebih cocok pelatih-pelatih kayak Conte atau Mancini dibanding yang kayak Spalletti ya? Menurut gue gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi karena kemarin kan juga banyak yang bilang bahwa
nih dia membawa pemain kayak gini emang mau main 3-5-2 ya gitu kan. Tanggapannya adalah ngelihat skuad yang ada, dia gak ada yang berekspektasi Italia bakal bermain dengan keterbukaan gitu ya. Terus kemudian ngeladenin tim-tim yang masing-masing punya agresivitasnya sendiri gitu. Mereka mengira bakal main 3-5-2 terus kemudian 4-3-3. Hah gitu. Itu ternyata ada banyak yang heran gitu loh. Jadi gue pikir dengan kayak gitu ya ada kesalahan dari Spalletti-nya juga. Karena gue juga lihat di Twitter gitu ya. Katanya yang diingat dari Italia adalah Donnarumma, Zaccagni sama Calafiori aja. Calafiori nggak main kan kemarin. Iya makanya. Itu mengaruh nggak menurut lo? Mengaruh menurut gue. Si Donnarumma si Dex punya jokes tuh Dex. Yang Donnarumma Dex. Oh ini kan Megawati bilang Jokowi itu tanpa PDIP, duh kasihan deh. Masih di bawah aja. Kalau Italia enggak. Italia itu tanpa Donnarumma, duh kasihan deh. Itu doang sih. Ada Donnarumma juga tersingkir. Gitu doang ya. Iya. Tapi ada yang bilang juga kan nih @Jose_MRG Swiss layak menang dengan dibandingkan Donnarumma. Swiss layak menang karena cuma ada Donnarumma dan 10 mas-mas biasa gitu 10 mas biasa. Sebenarnya kan dia kan punya gelandang pada diri Remo Freuler yang memang udah bagus dari turnamen-turnamen internasional sebelumnya, sama Granit Xhaka yang menurut gua di dalam 2 musim terakhir salah satu gelandang paling konsisten di Eropa, kan terlihat di Arsenal musim kemarin. Ballon d'Or harus masuk. Sama Leverkusen musim ini gitu loh. Nah, nominasi lah 10 besar nggak mungkin gak lah. Granit Xhaka gila. Masuk shortlist, iya. shortlist masuk 50 besar. Granit Xhaka 10 besar Enggak, lah. 50 besar, 10 mah kecil. 3 lebih kecil lagi. Ini kalau Jude Bellingham sampai final yang udah pasti Ballon d'Or ya Jude Bellingham lah. Nggak nominasi maksud gue kasih lah. Granit Xhaka tuh lengkap loh. Iya. Pencapaiannya. Tapi menurut gue ya, lu punya gelandang yang disiplin sama posisi kayak gitu, terus kemudian punya directness, punya agresivitas menghadapi Calafiori dan menghadapi Fagioli dan kawan-kawan di lini tengah yang tidak ada tenaganya, itu emang kayak di bypass gitu loh lini tengahnya. Menghadapi para gitu. penjudi. dia tuh berapa lama? Emang iya, gimana? Dia berapa lama nggak main? Siapa itu? 4 bulan kalau Oh iya 4 bulan ya? Enggak selama Tonali sih. Oh gitu ya. Gitu. Tonali aja belum tentu bisa balik lagi anjir. Tapi agak beda gitu ya. Inggris memasukkan penjudi Alvin Tony. Jago aja. Iya betul juga. Perjudian. Penjudi tapi berjudi dengan penjudi ya. Jangan-jangan Tony main judi juga lagi. Ya, Passing. Dia tuh gak mau nyetak gol, dia cuma bilang masing. Karena kesempatan terakhir pasti bisa gol. Ya. Tapi ini gak mau. Kayak feeling gue dia kayak aku akan masing. Iya. Dan ini pasti terlepas dari Italia juga, ya kita juga harus apresiasi untuk Swiss karena memang mereka ini alot banget di fase grup, dan kalau knockout juga toh dengan alasan apapun Euro 2020 kan gue selalu bilang Prancis kalahnya sama Swiss gitu, walaupun tipis-tipis gue Koman kena tiang segala macam, dan Prancis gak ada back kiri waktu itu, tapi tetap aja mereka tahu cara memaksimalkan peluang dengan baik. Kayak itu bolong habis itu dikasih crossing terus disundul, gue ingat banget tuh golnya. Termasuk yang ini ketika kemarin tuh kita bisa lihat si Florer itu yang mana familiar juga dengan Italia karena main di Bolonya juga. Berarti sama Calafiori. Ya kan sama Thiago Motta. Itu golnya kan dia ada space enak banget buat dia. Ini bola masih ke kaki dia, masih bisa mantul ke atas, masih bisa dihajar gitu. Itu kan berarti ruangnya banyak untuk dia bisa gitu. Jadi tapi menurut gue itu balik lagi ke omongan kita sebelumnya bahwa taktik yang tidak mewah tapi logis gitu loh. Murad yakin gitu kan. Yakin dia. Yang pasti aja. Murad yakin banget. Dan maksudnya dengan apa yang dia punya, gue nggak bisa bilang pemain-pemainnya jelek ya. Tapi kan dengan apa yang dia punya, oke, gue akan memaksimalkan kedisiplinan, katakanlah seperti itu, bermain kompak dan segala macam, dan menghadapi kedisiplinan, menghadapi Italia yang terbuka tapi nggak tahu gimana harus menghadapi itu, ya udah menang. Dan juga ya ada beberapa nama juga gue sih yang respect di Euro ini, Swiss tuh Abisher itu sih. Iya. Abisher gimana sih? Itu bagus. Share juga bagus. Ya, share bagus ya. Si Virsi biasanya kalau main Newcastle lebih ada ininya. Itu pasti. Nah, ngomongin share, jangan lupa komen, like, and share. Oh, apa ini? gitu. Box to box. Fabian Shah. Oh, masuk ke situ. Boleh. Ya, Yang boleh juga permainannya sebenarnya Spanyol ya. Ini sejauh ini masih perfect, dan tidak ada pemain lawan yang bisa mencetak gol mereka. Apalan karena Norman pun pemain mereka sendiri. Norman ya. Yang itu sebenarnya untuk dia antisipasi. Spanish dia. Iya, untuk antisipasi crossing agak salah bingung sih posisinya gitu ya. Iya. Dan dia pemain naturalisasi by the way ya. Jadi Spanish. jangan pada repot lah soal naturalisasi ya. Mereka juga begitu kan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Spanyol sejauh ini sempat kebobolan juga, dan kita harus apresiasi juga bahwa Georgia ini sangat
apa ya, memanjakan mata lah cara permainannya. Walaupun kemarin banyak counter karena abis kebobolan Spanyol tuh udah ngurung aja tuh. Iya benar. Dan sebenarnya gue seneng liat tengahnya sih. Di terlepas lu punya Rodri sama Fabian Ruiz gitu ya. Tapi Rodri sama Fabian Ruiz kayak duet yang paling bagus deh di Euro ini. Iya jadi kalau lu ngeliat 4-3-3 ya, yang gue memerhatiin tuh beberapa tim 4-3-3 tadi Italia, Spanyol, Belanda. Terus kemudian Portugal game kedua tuh emang tengahnya tuh emang harus solid gitu loh, karena kalau misalkan gak solid kayak Italia gitu loh. Nah gue ngeliat kan kalau pas Portugal tuh Palhinha, Vitinha, Bruno kan, yang dua yang kayak anjing penjagal gitu, yang ngejar kemana Vitinha sama Palhinha gitu kan. Bruno tinggal kerja kreatif. Sementara Spanyol tuh lo punya Rodri sama Fabian Ruiz yang saling ngisi gitu. Tengahnya satu lagi kemarin siapa ya, gue cek ya, siapa do ya? Lupa. Kok 4-3-3 dia soal ganti-ganti kan, sempat Merino, tapi sempat Dani Olmo cadangan ya. Makanya kemudian gue bilang selain Fabian Ruiz sama Rodri, lu punya sama Pedri. Sama Pedri. Dan Pedri lebih punya banyak peluang dibanding Barcelona by the way. Ya makanya kemudian dengan tengah yang solid, bahkan lu punya Zubimendi sama Merino di cadangan kemarin tuh. Iya, Olmo golin juga. Iya, makanya gue tidak heran gitu. Lu punya lini tengah yang solid dan lu punya dua sayap yang menurut gue punya kecepatan gitu. Lamine Yamal sama Nico Williams gitu kan. Kakaknya memilih Ghana ya. Iya, Nico. Itu kan sebenarnya kayak Spalletti itu sebenarnya membayangkan Italianya seperti itu kan. Iya. Tapi nggak bisa karena lu cuma punya Chiesa. Sementara El Shaarawy itu udah nggak punya. Berarti perbedaannya talent pool juga ya. Iya. Dan makanya maksud gue kalau misalkan lu talent pool lu nggak bisa kayak gitu, ya udah jangan 4-3-3 gitu. Iya. Tapi sebenarnya juga kalau proses golnya Spanyol tuh, ya gue juga jadi mikir ini Rodri ini diapain sama Pep ya di beberapa musim terakhir, karena dia tuh sering mencetak gol penting juga, ada yang mana membuka deadlock ketika musuh udah mulai low block nih. Kalau bahasa Afif Safi dia bilang Georgia cosplay Itali setelah gol karena bertahan. Tapi sebenarnya Italia sekarang kan lebih fluid ya sebenarnya. Cuma ada momen lock gitu loh. Kan dia ngumpan ke Nico. Yeah. Nah, Nico pasti narik defender dong. Sehingga bisa dibalikin habis itu kosong. Itu tuh gila sih menurut gue. Sebenarnya kalau misalkan itu kanan kiri jadi lagi Rodri. Karena jadi. Karena bahkan ketika misalkan lu ketarik dan lu tidak ngoper, dua pemain di sayap tuh entah Lamine Yamal entah Nico Williams menurut gue itu sama-sama bisa buat duel ngelawan back yang ngehadang mereka. Cuman itu juga menunjukkan bahwa ketika punya dua pemain kayak gitu, mereka jadi gravitasi gitu loh. Yeah. Itu narik back supaya nggak setengah-setengah ngadepin mereka. Jadi gue all out ngadepin mereka, dan dengan kayak gitu nyiptain ruang. Nah, ruang itu yang kemudian dimanfaatin gitu. Iya, karena maksudnya kalau waktu itu Pep di Barcelona yang awal itu ya, yang pas dia 2008-an ya, itu kan Busquets ya di situ ya. Cuma kalau sekarang tuh timnya Pep tuh ada Rodri yang mana bisa juga jadi opsi mencetak gol. Kan Busquets gak gitu selama ini gitu kan. Akan selalu ada pemain yang nawarin extra pass kalau menurut Pep Guardiola ya. Makanya sebenarnya ketika kehilangan Gundogan tuh kehilangan satu orang yang bisa extra pass di squad yang City. But at least lu masih punya Rodri lah gitu. Yes, dan kita geser juga ke salah satu title contender juga, tim tuan rumah Jerman lawan Denmark yang sempat ditunda selama 25 menit sehingga siarannya semakin panjang. Masuk studio. Lu yang siaran gak sih? Gua yang siaran, luar biasa. Gue ngeliat nih gak ada kode gimana, gue terus ngomongnya udah aja. Atau itu yang dirasakan Tio ketika Arsenal Nottingham Forest. Tapi kalau itu tiketingnya masalah di awal kan. Iya. Tapi kan lu kayak banyaknya ini ya, kayak lu ngomentarin gambar ya. Kalau gue sempet studio Mutia, untung gak siaran sama Mutia. Jadi banyak trivia Arsenal yang bisa dikeluarin kan. Iya, tapi pas studio kan lebih tenang gitu kan. Si Spilta sama ada ngomong semangat bang, udah tahu deh. Padahal kan udah tahu sulitnya. Itu skill ngomong panjang skill hosting Anda dipertaruhkan. Diuji banget. Yang mana itu laga sebelumnya, tapi di basket ya, gue bawain IBL juga. Satria Bangun Solo sama Perairan Bandung, sejam bos. Itu gara-gara scoring board di Solo mati. Lu bayangin, 2 hari beruntun gue improve sejam setengah totalnya. Nah, gila. Kalau improve itu berarti lu ngomongin permainan yang udah berlalu biasanya gitu. Iya, permainan berlalu, terus detail-detail lah, detail-detail kecil. Misalnya kayak kan Leroy Sané kemarin ya, dia dipilih kan untuk jadi starting 11 sama David Raum. Ya itu detail itu, jadi Sané dulu ini karena buat ngacak-ngacak. Terus pokoknya detail-detail, terus bagaimana si Denmark itu kan maju, mereka kan 3 back, terus ada wingback gitu kan, 3-4-2-1 ya kalau nggak salah. Bener. Si Maele sama itu yang mana udah berhasil juga di Euro 2020. Nah makanya ditaruh Sané supaya
bingung nih Bingung, kan dapat yang exploit dan berapa kali kan dapat foul. Terus ya Havertz kan juga belum cetak open play. Jadi detail-detail kayak gitu sih. Sisanya mungkin fakta-fakta di luar kayak misalnya Jerman itu kan kena masalah digigit nyamuk. Ada serangan nyamuk sumpah. Di training camp mereka gara-gara itu di kebun gitu cuy. Summer lagi jadi kan. ada masalah nyamuk. Musim panas. Lu bagian masalah nyamuk pas main masalah petir. Kok ada petir sampai diberhentiin gue kayak suspend. Baru pernah gue lihat gitu. Emang bahaya sih kalau gitu. Tapi ternyata udah ini sebelumnya pernah tuh Euro 2012 sama Euro 2016. Iya. Northern Ireland sama Ukraine kalau nggak salah sama Prancis. Jadi ini yang kali ketiga sebenarnya sih di Euro. Tapi baru pernah pasti siaran aja sih. Ini saya mesti gimana nih gitu. Tapi gimana kalau dari permainan sendiri dan juga ada kontroversi juga rame di kontroversi sebenarnya ya. Offside yang sedikit banget. Katanya ibu jari tuh. Ibu jari. Dan pemain yang cetak gol yaitu si Joachim Andersen. Malah handsball. Nah, ini gimana itu nih? Handsballnya diperjadikan perdebatan karena kalau menurut law of the game adalah handball itu membuat tangan lu tuh unnaturally bigger. Jadi tangan lu bikin badan lu jadi terlihat unnaturally bigger atau berada di tempat yang tidak seharusnya. Nah, pembelaan dari Denmark adalah dia kan lagi lari gitu loh, lagi gerak, emang tangannya jadi ke situ aja gitu loh. Gitu loh. Jadi itu dia tidak sengaja membuat tangannya membuat badannya jadi lebih besar gitu misalnya. Tapi yang bikin lebih ramai lagi adalah official Inggris. Gue tuh Michael Oliver, Stuart Atwell. Gue tuh kayak kemarin yang si Phil Foden yang dianulir tuh kalau di Premier League ngeceknya setengah jam tuh gue dasarnya. Maksudnya kayak anjing nih pasti masa nggak dicek sih, nggak mungkin enggak. Jadi maksud gue wasit Inggris tuh kayaknya masalah deh hidupnya. Karena apa sih lo kayak mesti ngecek banget sampai, maksudnya gini ya, gue mungkin itu teknologi, tapi maksud gue teknologi ini pakai yang wajar-wajar aja. Maksudnya kalau lu cuma ibu jari kayak atau apa kayak nggak masuk akal menurut gue. Karena kemarin Dex sempat ngomong yang soal yang di komennya Arsene Wenger ya Dex ya. Gimana Dex? Yang ngomong saya yang tweet lo soal VAR offside itu kan Arsene Wenger. Gue duduk sini. Nah, Itali. Kita tersingkir ya. Iya lah. Jadi kemarin tuh kan offside-nya kan sejengkal doang tuh. Terus sebenarnya kalau lihat dari peraturannya itu tuh udah benar. Sedikit apapun. Guys, official Inggris ini benar ya kali ini ya. Ayo. Terus dengan semi automated offside itu tuh udah lebih cepat keputusannya. Gak lama lagi. Sebenarnya ini bukan masalah wasit, bukan masalah teknologi. Teknologi udah membantu, wasit udah bagus, law of the game udah sesuai. Cuman yang jadi masalah orang, masa sejengkal doang itu kan jadi masalah. Nah, gue mikir kalau masalahnya sejengkal doang, apakah emang peraturan offsetnya yang harus diubah gitu? Siapa yang punya ide baru? Arsene Wenger. Arsene Wenger tuh punya ide baru bahwa kalau offset itu harus seluruh badan. Gak cuma satu jengkal. Gak cuma satu jengkal. Aneh. Nah tapi itu juga sebenarnya bisa dipertanyakan. Kalau seluruh badan, kalau ada kelingkingnya nyangkut di sini nih, dia juga dribblenya nih gini nih, Sterling. Ya nggak offset berarti. Ya makanya berarti Gak offset kan masih ada kelingking yang nyangkut. Nah lo bayangin sekarang kejadian offset tuh kebanyakan bikin back malas kan, karena ya udahlah nanti juga diputusin sama VAR gitu. Cuman itu kalau kejadian gue nggak bayangin doang ya. Bentuk protesnya tuh nggak bakal kayak gitu lagi, nih sejengkal doang nih. Bentuk protesnya tuh bakalan kayak, aduh backnya kenapa nggak jaga pemain aja sih, kenapa mau naik buat offset sih, jadi nggak offset kan karena timingnya nggak bagus. Terus kalau misalkan offset, aduh penyerangnya kenapa buru-buru banget sih naiknya gitu. Jadi akan lebih beragam gitu. Protes-protes yang nggak lagi protes sejengkal, yang mana itu sebenarnya keputusan forensik dan robotik menurut gua. Karena sejengkal itu kan di luar kuasa pemain ya, kayak kita sejengkal nggak sih, kita ketinggalan Nah ini gue nanya deh, apakah kalau misalkan itu diberlakukan, orang jadi akan fokus ke hal lain kayak misalkan gol kan 1 milimeter bola nggak lewat gawang aja nggak dianggap gol kan, kayak gitu. Itu bakal diubah apa enggak? Bola out Jepangnya lewat Spanyol. Itu GLT menurut gua hal yang berbeda lagi dari offset. Soalnya itu urusan udah gol dan nggak gol. Kalau ini urusannya adalah peluang dan nggak peluang gitu kan. Nah sebenarnya ada dua solusi lagi buat offset tadi. Tadi solusi yang pertama dari Wenger ya udah. Ini kan tapi drastis nih. Solusi kedua adalah kasih margin of error berapa senti gitu. Jadi kan ini garisnya tipis banget kan ya. Jadi kalau sejengkal doang, beda ukuran sepatu misalkan 145 144 ya udah. Ukuran sepatu 45 offset ternyata. Nah, misalkan dikasih margin of error 2 cm misalkan gitu. Cuma itu menurut gue juga justru mencederai teknologi. Teknologi udah ngasih sejengkal, kenapa lo kasih margin of error? Nah, yang kedua, solusi kedua adalah offsetnya dihitung dari area yang menyentuh bola. Jadi misalkan
Misalkan lo offset sejengkal di kaki, tapi lo golin pakai kaki kanan nih, kaki kanannya di belakang kan nih, nah itu nggak di offside. Karena yang menyentuh bola kaki kanan, bukan sejengkal yang offset, atau nggak usah sejengkal deh, segini offset deh, kan banyak nih. Tapi yang golin kepala lo lagi di belakang kebetulan nih. Pas lagi kejadian offset ini offset nih segini nih, tapi ini nggak offset, lo golinnya sundulan, nggak offset. Itu solusi kedua. Jadi itu sebenarnya lebih adil tapi lebih rumit prakteknya sebenarnya. Lebih rumit karena itu intensi kan, lo gini bisa aja ketarik bukan mau nyundul. Benar. Gitu kan. Tapi kan yang pada akhirnya bagian tubuh mana lo yang menyentuh bola untuk dinyatakan itu offset. Menurut gue itu logis. Cuman yang susahnya adalah ketika offsetnya tuh nanggung, kayak misalkan kayak kemarin taruhlah offset yang mengganggu kiper atau apa gitu, yang bola itu nggak nyentuh dia sebenarnya. Yang mainan sama Dumfries. Itu Dumfries itu juga ini kan si Stuart Atwell juga kan. Iya sama. Stuart Atwell sama anjing nih. Sama Anthony Davis kalau nggak salah. Sama si Anthony Taylor. Lakers dong basket. Tapi iya maksudnya kebayang kayak dulu misalnya lu baca komik kayak ada komik shoot bilang harusnya 2 cm lagi harusnya tidak offset. Kayak kejadian sekarang beneran anjir 2 cm bisa menentukan lo offset apa enggak. Gue kebayang kalau dulu si Filippo Inzaghi udah ada VAR kayak offset offset semua deh, itu gak ada gol-gol itu. Pas gue lihat peraturan juga ternyata dari awal sepak bola dari tahun 1800-an offset itu udah ada dan berubah-ubah terus. Tapi tujuannya sama, satu, supaya penyerang gak ngendok, itu aja. Nah dengan peraturan sekarang yang udah sejengkal-sejengkal gitu, sebenarnya penyerang udah gak ngendok lagi sih, maksudnya udah gak masalah. Udah justru yang saya tuh peraturan offset sekarang, yang gue bilang peraturan offset sekarang tuh offside sebenarnya. dengan love the game yang seketat itu gitu. Iya sih. Tapi ya bingung juga ya, karena kan ada sentuhan teknologinya ini sih sebenarnya. Kan kalau bilang ngerobotik kan, membantu tapi malah bikin kontroversi. Dan untuk yang biasanya tipe-tipe Inzaghi gitu lah, tadi lo bilang yang suka dengan number 9 gimana, ini juga secara nggak langsung mengubah tipe striker, sehingga mereka harus lebih rajin bergerak, mereka harus menjemput bola, mereka harus buka ruang gitu. Jadi sebenarnya berpengaruh sama role pemain sih. Makanya ada istilah offset trap sama beat the offset trap. Trap itu kan menjebak, gimana caranya gue menjebak pemain untuk offset. Kalau sekarang mah enggak, bahkan gak sengaja pun udah cek aja VAR gitu. Pemain gak ada intensi buat menjebak gitu. Jadi penyerang juga gak ada intensi buat nge-beat offset trap. Jadi dengan ide Wenger, penyerang tuh punya intensi itu pasti. Gue maju sedikit gak apa-apa, toh gue itu bener-bener offset. Cuman kalau seluruh badan gue offset, pasti gue akan lebih ngambil resiko, gue akan beat this trap gitu. Karena aku sebagai fans juga pasti pasrah aja kayak antara ada offset VAR gitu, nunggu jadinya. Sebenarnya kalau gol udah ngerayain terus ada wait gitu ya jadi mati. Sebagai fans Premier League udah biasa gitu ya nonton kayak udah happy anjing enggak gol. Iya, gue pribadi gue sebenarnya support teknologi sih. Cuma jadi ya gitu sebenarnya agak momentumnya. Dan lagi-lagi kalau keputusan VAR atau keputusan gol, offset segala macam, ini akan lu lebih keras kalau ini menyangkut tim lu sih. Iya. Pasti. Kalau enggak pasti kita jujur agak enggak peduli. Kayak pas Dumfries itu Prancis lagi gitu. Makanya kemarin dia bilang Jerman ya udah. Denmark dirampok apa itu, gue kan dukung Denmark ya. Menurut gue sih enggak dirampok, ya unlucky aja itu Mas. Bukan masalah dirampok Mbak. Soalnya itu love the game udah tepat. Wasit Inggris juga udah bagus. Durasinya singkat. Udah oke semua. Ya udah bagus ya wasit Inggris sekali lagi ya, kita ngomong bukan cuma kritik pertandingan doang. Jerman Denmark tapi ya. Bukan cuma iya. Yang lain kita nggak tahu. Tapi kasihan sih mereka udah ada label nih. Coba kita lihat nih official Inggris nih. Kasihan sih memang, tidak hanya fansnya, tidak hanya timnya, tidak hanya pelatihnya. Wasit Inggris juga disikat orang. Kasihan memang Anda orang-orang Inggris ya. Jadwal kita bacain aja, Prancis Belgia dan Portugal Slovenia di malam ini. Kemudian Rumania Belanda dan Austria Turki. Tio akan ada di Portugal Slovenia ya. Slovenia. Nanti akan siaran. Terus Inter Nusantara tidak ada kebangkitan. Saya ini sudah memberikan pernyataan di postingan box to box. Saya pikir itu cukup. Lihat sendiri aja. Kalah 1-3 dari Paris di kandang Paris. Oke. Ya. Komentarnya lihat di sosmed aja ya. Nggak usah di sini ya. Coba. Nah ini gue kan pakai tim tersingkir nih. Dalaman gue juga tim tersingkir. Ya. Jadi peluangnya gimana Ros? Peluangnya ke playoff. Dibanding peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kayaknya bisa playoff bisa. Kalau timnas Indonesia? Itu tanya John Dex aja. Karena John Dex grup C, Group of Critical Life Threatening Condition. Itu kalau kata Kementerian Kegelapan itu adalah Indonesia melawan investor-investor ya, kecuali Bahrain. Iya benar juga ya. Ada kepentingan politik di sana ya. Enggak, kita bisa menang Saudi Arabia, ngancem gak gue kirim lo jamaah haji lo. Atau ini apa namanya kalau misalkan Cina nggak menang lawan kita, gak gue lunasin KCC.
itu agak berat juga tuh ya. Yang penting jangan Kalau Jepang ntar MRT gak gue lanjutin loh ya. Sebenarnya itu rugi di kita juga. Sebenarnya kalau kaitin sama yang rame di sosmed, yang penting jangan nyorobot antrian nembak basket ya. Aduh. Gitu ya, itu kan. Ya Jer anak kecil Jer. Iya, makanya dibiasain. jangan dibiasain. Maksudnya mungkin dia nggak apa-apa, cuma mungkin ngelihat Jangan situasi di sekeliling. nyerempet. Hidup lu udah berbahaya. Next. Ada apa lagi nih? Ada update apa lagi nih? Update Kanjuruhan. Ada kanjuruhan apa? Narendra Wicaksono Oh, sampai ke Turki. Sampai ke Turki. Wah, keren. Ya, ketemu beberapa supporter di sana dan dia bercerita soal Kanjuruhan. Terus kemudian ternyata supporter Turki itu di sana itu tahu berita 2 tahun lalu. Wow, respect. Dan dia bilang itu emang sebuah kejadian yang amat disesali dan seharusnya tidak kejadian gitu. Oke. Ya, untuk menutup ini kita tebak-tebakan tipis aja nih dari yang grup yang ada Inggris sama Swiss nih, ada 4 lagi di atas ya. Apakah ada mana yang berpeluang kejutan? Mungkin Prancis, Belgia, Portugal, Slovenia, Rumania, Belanda, Austria, Turki. Rumania. Tetap Rumania loh. Belanda kan ya? Sama Austria menang. Gue Belanda, Austria gue. Gue tetap Belanda Austria. Sama lo? Belanda Austria. Belanda, Austria. Ini malam ini akan gue mengubah jadi Belanda karena kemarin gue ketemu akun fasis. Oh iya. Ayo kalahkan Rumania biar akun fasisnya kecewa Belanda. Iya. Terus Rumania lo ada kenapa ya kejutan aja? Enggak, gue di dokter nama Mukti. Oh iya. Rumania. Kalau kata dia ini soal apa namanya harga diri dan juga prinsip. Wow, itu dari awal ya tapi ya. Dari awal Rumania. Gara-gara mimpi didatengin Jorsagi katanya kan. Bisa lihat di apa namanya konten lu? Speak bola. Hah? Speak bola ya di Vindes ya. Ada apa Dex kalau lo? Ini sama tadi ya? Sepakat Belanda Austria. Gue Belanda Austria. Meskipun gue pengen Rumania lolos juga. Karena kan ini Belanda kalah. Karena apa namanya? Arisan. Oh lu Rumania? Rumania. Berarti Inggris cuma Inggris, Swiss, Rumania, Austria. Emang itu udah jalan ya untuk Inggris menjadi juara. Inggris ke final lah seenggaknya menurut. Dengan cara main yang goblok itu tetap bisa juara sih. Oke. Prancis, Belgia, Portugal, Slovenia. Ada ini udah prediksi udah kejadian. Iya. Prancis, Portugal ya udah ngopi ya. Itu aja ya. Kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut lagi dan ada keseruan yang akan terjadi menjelang Premier League nanti. Ya betul. Ya kita akan lihat dan stay tune aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, nyalain lonceng. Fabian Share. Share. Supaya lebih banyak lagi nonton, supaya kita terus menyajikan ya update-update bola untuk lo semua. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.